wis tak tawakno pas di kebun jati kan kok sampai rekor cuma gak ada respon. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Hari ini Kamis tanggal 11 November 2021 kembali lagi dalam acara Ngeronda, ngobrol tentang pemilu dan pilkada. Nah, bareng Bawaslu Kabupaten Rembang, saya Dia Ajrina Fadila akan memandu acara kurang lebih 1 jam mendatang. Sahabat semuanya, diketahui sejak 2019 Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk kader pengawas partisipatif, di mana dalam sebuah klasikal disebut dengan SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, tahun 2019, 2020, dan 2021 Bawaslu Kabupaten memiliki alumni yang salah satunya di tahun 2021 ini maju ke tingkat nasional. Talkshow Ngeronda kali ini kita akan membahas terkait dengan SKPP, di mana temanya yaitu pengawas partisipatif untuk apa dan mengapa. Tidak perlu berlama-lama, saya ditemani narasumber alumni SKPP mulai dari tahun 2019, yaitu Mas Edi Santoso, dan tahun 2020 Mas Burhan, dan tahun 2021 salah satunya yaitu Mbak Azizah. Selamat siang Mbak, Mas semuanya. Bisa dicopot maskernya, kan kita udah prokes ya dari awal tadi. Ya. Selamat siang Mas Edi, gimana kabarnya? Selamat siang Mbak, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja sampai saat ini. Mas Burhan gimana? Jangan pegang Mas. Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak Azizah gimana? Alhamdulillah baik. Kan itu kan baru lolos tahun 2021 kali ini kan. Pasti masih fresh ya. Junior sendiri Mbak. Terus ini ngomong-ngomong, teman-teman ini kegiatannya apa? Mulai dari Mas Edi sendiri dulu nih, kegiatannya apa? Ya, kalau saya kegiatannya Ini sementara sibuknya ini apa? sibuk di pertanian dan peternakan Mbak. Wah, sibuk banget nih kan nih. Iya, sibuk banget sekarang karena saya belajar peternakan kalau berputar untuk pertanian. Jadi apa yang saya tanamkan sekarang itu pupuk-pupuknya itu jadi peternakan kandang sendiri. Kalau Mas Burhan, pasti 2020 ya Mas? Iya, Sibuknya apa nih sekarang? Saya masih fokus belajar ya. Wah, di sekolah di mana? perguruan tinggi di Staya Al Kamal Sarang, masih semester 5. Oh, asli ya. Kalau Mbak Azizah nih kan tahun 2021 kemarin, apa sibuknya sekarang? Kalau sekarang kesibukannya saya mengajar Mbak. Di mengajar. SDN 1 Sumber. Oh, berarti sekarang ini itu ya? PTM ya? Udah PTM Ya, ya? sudah masuk PTM, tapi belum full. 1 jam pertemuan kalau Oh, gitu. Oh ya, teman-teman mengingatkan lagi ya untuk sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, kalau ingin memberikan kritik, masukan maupun saran bisa di Instagram, Facebook maupun di YouTube. Oh ya, teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan share di YouTube kita yaitu Bawaslu Kabupaten Rembang. Teman-teman, kan ini temanya kan SKPP ya. BTW bisa share dong pengalaman teman-teman semuanya nih buat teman-teman sahabat Bawaslu semuanya. Bagaimana sih prosesnya dalam mengikuti SKPP hingga sampai menjadi alumni SKPP dari tahun 2019 sampai 2021. Monggo Mas Edi dulu. Ya, untuk saya alumni 2019, dulu waktu itu saya melihat di media sosial ada pengumuman, ada rekrutmen terkait SKPP 2019 ini. Kemudian saya mencoba melamar dan waktu itu saya melampirkan surat lamaran beserta isai. Kemudian diseleksi di tingkat provinsi. Kemudian setelah lolos baru kita dipanggil lagi untuk wawancara. Nah, di situ baru kita diumumkan untuk maju ke tingkat nasional. Berarti Mas Edi sampai tingkat nasional ya? Iya. Gimana Mas dulu itu? Dulu di tingkat nasional kita selama 2 pekan berada di Bogor, Mbak. Oh, di Bogor. Waktu itu pendaftar sekitar 1.130-an mengikuti ujian itu diambil, dan Jawa Tengah mendapat kuota sekitar 12 kabupaten kota. Berarti Mas Edi mewakili Jawa Tengah ya tingkat Iya. nasional. Wah, hebat Sementara nih. kamu Kabupaten Rembang ikut
Dan tahun ini kayaknya Rembang ikut Iya, lagi. iya tahun 2012 Iya. ini. Salah satunya Mbak Diza kayaknya Diza, teman-teman. Kalau Mas Burhan nih bisa di-share pengalaman kan tahun 2019, mungkin 2020 ada perbedaan. Ya kalau perbedaan sih pasti ada ya. Kalau Iya. soalnya kalau metodologi sih hampir sama, cuma kalau peraturan ataupun mekanisme pelaksanaan pasti berbeda ya dari 2019 sebelum corona ya. Kalau kemarin 2020 pas saya pertama ikut diselenggarakan di kabupaten ya, sebuah kabupaten kemarin diadakan di via online semacam itu. Daring ya, Mas? Iya betul. Kemudian setelah itu kita dikasih materi secara online juga, kemudian dikasih apa? Setelah mempelajari dan kemudian mengetahui materi tersebut kita dites gitu. Terus kita dari salah satu bertiga saat itu diikut sertakan di SKPP provinsi saat itu, dan yang diselenggarakan saat provinsi ya, Bawaslu provinsi itu dibagi menjadi 2 zona, dan saat itu dilaksanakan secara offline tatap muka. Jadi di provinsi Jawa Tengah kemarin yang diselenggarakan oleh Bawaslu provinsi itu dibagi menjadi 2 zona, Salatiga dan Banjarnegara, dan kebetulan Rembang ini masuk di zona Salatiga. Perwakilan Rembang ini ada berapa Mas untuk di Salatiga? Ada 3 orang. Oh gitu, berarti Mas Burhan, siapa lagi? Ada Mas Tommy, juga iya. ada Mbak Mut, sahabat Mut. Oh iya iya. Sahabat Mutahara. Berarti tahun 2019 ini salah satu prosesi alumni SKPP itu mulai daring ya? Iya betul. Mungkin berbeda dengan Mbak Azizah nih, ceritanya pasti pengen didengar sama sahabat-sahabat Bawaslu. Pertama waktu ada pembukaan SKPP, dulunya saya kan sebagai generasi milenial ya, yang dulunya cuma jadi penonton gitu ya ketika ada pesta demokrasi atau pemilu. Nah kemudian di sana saya mulai berpikir saya jangan cuma jadi penonton, kita harus ikut terjun bagaimana rasanya menjadi penyelenggara, bahkan ikut memantau langsung di dalam TPS. Nah kemudian dari situ ketika ada SKPP diumumkan, saya mencoba mendaftar. Nah ternyata di sana mendapatkan materi yang luar biasa ya, dengan pemateri-pemateri yang didatangkan langsung dari RI kemarin ada. Nah di sana tentunya berbeda dari tahun 2019 dan 2020, di mana 2021 ini lebih banyak ke kita diskusi langsung, materinya cuma berlangsung sedikit, tapi kemudian action kita, bagaimana kita ketika ada pelanggaran, bagaimana kita nantinya bisa mengolah itu sendiri. Nah, actionnya di lapangan itu lebih diluaskan lagi. Berarti lebih LGD itu ya, Iya, memecahkan iya. masalah. Berarti lebih asik ya Mbak kayak Iya, gitu? lebih asik juga, lebih apa ya? Lebih langsung gitu ya, Berarti- merasakan langsung. Oh, gitu teman-teman. Oh iya, mengingatkan lagi buat sahabat-sahabat Bawaslu kalau ingin memberikan pertanyaan terkait dengan Bawaslu atau tentang hal-hal yang mau diketahui, bisa komen di Instagram kita maupun di Facebook, Twitter. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe di YouTube kita, yaitu Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, ini saya ingin tanya sih Mas, apa sih yang didapetin dari prosesi pembelajaran di SKPP itu? Menurut pendapat Mas Edi sendiri di tahun 2019, atau hal apa yang bisa membuat ini loh aku ikut, terus ini apa yang kita dapetin gitu? Ya, waktu setelah selesai dari SKPP, saya kemudian berkonsultasi di Bawaslu. Waktu itu ada Pak Amin, Pak Toto, Pak Mutakin, Pak Sofa, dan lain-lain. Kemudian saya berkonsultasi bagaimana kelanjutannya setelah saya di SKPP ini. Akhirnya saya membuat sebuah terobosan, yaitu membuat akun Akun apa Mas? sosial media, yaitu di Facebook ada 2 fanpage itu, pengawas partisipatif Kabupaten Rembang, dan di Instagram juga ada, dan itu aktif sampai sekarang. Oh, berarti Mas Edi pionirnya ya buat Ya, itu? sampai sekarang itu masih aktif, dan saya mengeser informasi apa yang ada di Bawaslu RI, Bawaslu Jateng, dan Bawaslu Kabupaten Rembang. Untuk apa? Kalau dia mengeser kan hanya beberapa hal. Kalau saya punya anggota banyak kan juga
Iya, ikut mempengaruhi oh, juga iya. masyarakat. Jadi masih aktif ya. Ya, sampai sekarang masih saya. Nah, sekarang lagi, tadi kan Mas Edi, mesti Mas Burhan punya kayak pengalaman-pengalaman tertentu terkait dengan prosesi alumni SKPP ini. Bisa diceritakan buat sahabat Bawaslu, Mas? Kalau pengalaman ikut SKPP ya, pastinya banyak sekali ya. Ya, pertama kita di situ pasti mendapatkan ilmu. Dan ini kan tanda kutip ilmu langka dalam artian begitu. Karena ilmu tentang kepemiluan ini kita dapatkan hanya di SKPP saja gitu ya, ataupun sekolah kader pengawas partisipatif saja ya. Terus di samping ilmu juga kita juga mendapatkan teman baru, relasi. Kemudian di sana juga kita bertemu sama orang-orang yang luar biasa tentunya. Dan di sana juga kita dalam artian bahwasanya kita hanya bukan hanya sekedar mengetahui, tapi harus memahami bagaimana tentang dunia kepemiluan seperti itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan tentunya ya. Dan dari mulai materi sejarah hingga dengan sampai akhir pelaksanaan pun kita dikupas secara detail, bukan hanya secara umum seperti itu. Dan pastinya enak lah pokoknya. Gitu. Coba sekarang ganti Mbak Azizah, apa yang didapetin dari SKPP? Bisa share pengalaman juga. Kalau yang didapat ya dari pandangan saya tadi sudah diceritakan ya sama Mas Edi sama Mas Burhan ya. Kalau benar ya tadi bahwasannya ilmu yang didapat di SKPP ini memang langka ya, jarang sekali ya. Bahkan di bangku sekolah kita tidak akan menemukan ilmu kepemiluan seperti itu ya. Nah kemudian karena ilmu itu sangat berharga sekali, bahkan kalau saat ada pemateri memberikan materinya itu mau kedep aja itu rasanya sayang begitu ya. Jadi ngantuk itu dikuat-kuatkan gitu ya. Wah eman sekali langka begitu ya. Nah jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Nah kemudian setelah mendapatkan itu ada bonusnya juga Mbak. Ini yang dirasakan ya. Mungkin kalau dari 2019 ya hampir mendapat jodoh mungkin ya. Wah, itu jadi penting teman-teman. Selain dapat ilmu, dapat relasi, hampir dapat jodoh ya. Ya 5 hari Mbak di tempat yang sama ya dari berbagai daerah. Seperti itu. Jadi benar-benar asik sekali ikut SKPP. Nah untuk teman-teman inilah kalau nanti ada pembukaan lagi, kalau tidak ikut daftar ini Anda sangat melewatkan kesempatan berharga. Iya benar. Sangat menyesal lah Mas. Iya. Rugi teman-teman. Jadi kalau ada suatu saat nanti ada pendaftaran SKPP, buruan sahabat Bawaslu untuk daftar. Mas, ini kan mungkin saya ingin nanyain lebih ke inti ya. Kan tadi udah tahu terkait dengan kepemiluan, terus pemecahan masalah terkait dengan pencegahan pelanggaran maupun tentang kepemiluan yang lain. Ini nih, menurut Mas Edi nih, saya ingin tanya, pemilu itu apa sih, atau penting nggak sih sebenarnya pemilu itu untuk Indonesia ini? Ya, sangat penting sekali. Pemilu ya, kalau menurut saya yaitu proses mencari seorang pemimpin. Sedangkan ya kita akan pemimpin kita cari kan melalui kendaraan partai politik. Dan apapun itu dilakukan untuk menjadi sebuah pemimpin. Dari sini makanya ada Bawaslu sebagai pengawas atau kontrol. Sehingga kita dididik di sini mengawasi, membantu Bawaslu sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai telinga. Karena kalau kita hanya mengandalkan Bawaslu sendiri, Bawaslu hanya berapa orang, ya kan? Di sini makanya Bawaslu mencetak kader-kader muda di tingkat sampai kabupaten, yaitu intinya membantu pengawasan ini tadi, menyebarkan virus-virus partisipasi. Ya itu memang tujuan seperti itu, sehingga pendidikan pengawasan ini bisa nantinya merata. Ya memang butuh proses, butuh pengorbanan dan lain-lain. Ya saya berharap untuk pemuda yang ada di Kabupaten Rembang melek, dalam arti ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Jangan acuh tak acuh, karena pengawasan ini tidak hanya tugas dari Bawaslu itu sendiri. Ini tugas kita bersama untuk mencari pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin yang baik. Dan itu saja. Gitu. Berarti pemilu itu tugasnya bukan cuma yang mengawasi itu para Bawaslu, tapi partisipatif juga ikut ya. Kalau menurut pendapat Mas Burhan nih, pemilu itu sebenarnya tuh urgensinya
urgensinya seperti apa, atau dalam kata bahasanya tuh kenapa sih harus ada pemilu di Indonesia itu? Baik. Ngomong-ngomong pemilu ya, kita kan negara demokrasi pastinya ya, menjadinya seperti semacam itu. Yang dalam artian ya bahasa Indonesia demos kratos gitu ya. Iya. Artinya pemerintahan rakyat gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, semacam itu. Jadi pemilu ini adalah sangat penting karena ini adalah apa yang kita pilih yang jadi pemimpin itu termasuk pilihan kita gitu. Jadi musyawarah, mufakat, dan dalam artian dikembangkan secara dalam pemilihan umum semacam itu gitu. Jadi kayak masa depan Indonesia itu tergantung dari pemilunya. Iya, Oke. Tadi kan Mas Edi sudah, Mas Burhan juga sudah. Ini pertanyaan untuk Mbak Aziza nih. Sebenarnya tuh pemilu tuh kenapa sih harus kita awasi? Notabene-nya kan Mbak Aziza juga termasuk kader partisipatifnya. Kenapa sih harus diawasi, Mbak? Saya rasa ini ada dua jawaban ya kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah perlu sekali ya, karena untuk mewujudkan ya, supaya bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas, juga yang benar-benar mewujudkan dengan asas luber jurdil yang sudah kita ketahui bersama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang kedua ini mengapa perlu diawasi, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan atau terselenggaranya pemilu yang demokratis ya, seperti tadi bahwasanya demokrasi itu sendiri berkedudukan tertinggi di tangan rakyat, dan itu juga sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu yang memandatkan kepada Bawaslu untuk mengajak semua elemen masyarakat ikut serta aktif di partisipasi pengawasan gitu. Nah, kemudian mengapa perlu diawasi ini? Yang pertama adalah untuk supaya apa ya? Karena ini kalau tidak kita awasi dari mulai tahapan, kemudian prosesnya, proses pemilunya, maka akan dikhawatirkan memicu kecurangan. Nah, kalau ini nanti kecurangan ini terjadi, maka akan menimbulkan tatanan demokrasi kita semakin mundur, bahkan semakin jauh seperti itu ya. Nah, makanya kita perlu mengajak bareng-bareng dari semua masyarakat untuk ikut serta aktif untuk memantau dari proses maupun tahapan pemilu itu ya. Jadi kita sebagai tangan panjang dari Bawaslu, kader pengawas partisipatif, mengajak semua elemen masyarakat di sini perlunya mengawasi pemilu tersebut. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin Mbak Aziza, berarti peran serta kenapa sih pemilu perlu diawasi? Kalau nggak diawasi nih masa depan demokrasi kan berdasarkan kita yang mengawasi. Jadi kan sesuai dari Mas Burhan juga, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, mengingatkan lagi nih untuk sahabat Bawaslu, kalau ingin memberikan saran, kritik, atau masukan kepada Bawaslu, bisa di Instagram kita, di Facebook maupun di Twitter, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share di YouTube channel kita di Bawaslu Kabupaten Lembang. Nah, ini terkait dengan media sosial nih Mas. Ini, dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk generasi muda untuk sama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas? Tadi kan Mas Edi udah nyinggung terkait sudah membuat platform media sosial. Lah, generasi muda itu apakah dengan cara itu bisa meningkatkan partisipatif generasi muda untuk ikut serta dalam pengawasan? Ya. Mas Edi gimana? Paling tidak kita sudah berusaha ya, jadi kita memanfaatkan media sosial itu untuk juga tadi yang saya sebutkan, menyebarkan virus ya, virus partisipatif. Bagaimana berita-berita yang disampaikan dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten bisa diterima masyarakat terkait proses, terus pengawasan, terus jenis pelanggaran, dan penanganannya kayak gimana. Karena apa? Karena masyarakat kita itu seringnya acuh tak acuh, apalagi dengan pemilu, ya kan? Dengan pemilu terkait dia itu merasa sudah ada yang mengawasi, terus apa-apa dikaitkan dengan materi juga. Wong wis dibayar kok wis ana sing ngawasi, lha apa aku ngawasi, kan seperti itu. Nah, akhirnya inilah kenapa Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga demokrasi Indonesia saat ini.
seperti Mas Buran katakan, kalau demokrasi kita tercederai dengan politik-politik yang kurang tanda kutip, ya kan, juga nggak bagus juga terkait pemimpin kita ke depan. Karena partisipasi ini mengajak pemuda, karena pemuda ini penerus bangsa, ya kan, karena sebelumnya pemuda juga yang sangat membantu bangsa ini juga. Gitu, jadi pergerakan pemuda sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak pemuda saat ini, terus siapa lagi yang mengganti yang sekarang, ya kan? Oke, baik. Lanjut nih Mbak Aziza nih, kan tadi udah dijelasin panjang lebar sama Mas Edi terkait dengan media sosial. Nah, terkait dengan aware, terus bagaimana sih menyadarkan masyarakat agar aware atau terhadap pengawasan pemilu? Jadi nggak cuma pengawas partisipatif aja, mengajak masyarakat tuh caranya. Kalau Mbak Aziza gimana? Ya. Jadi menurut saya ya, untuk menyadarkan masyarakat ya, sekarang kita kan hidup di era 4.0 ya, dimana gadget 4.0 ya, dimana gadget itu adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa jauh dari kita ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Nah, kemudian kita bisa memaksimalkan dengan media sosial. Contohnya seperti itu ya, tadi yang Mas Edi bilang bahwasannya kita punya akun media sosial, yaitu pengawas partisipatif Rembang di IG-nya, nanti bisa di follow. Kemudian kita juga mempunyai organisasi peduli pemilu ya. Nah, yang salah satunya itu adalah dari alumni SKPP dari tingkat dasar maupun menengah. Nah, itu kemudian kita bisa menularkan dari gadget tersebut. Kita bisa nih mulai dari TikTok. Nah, zaman sekarang kan anak lahir aja sudah punya akun ya. Seperti Tiger Wong itu baru lahir sudah punya akun official. Nah, makanya kita bisa lewat TikTok tersebut untuk memperkenalkan apa saja sih jenis pelanggaran. Nah, apa saja sih ilmu yang harus kita ketahui tentang kepemiluan. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan media sosial ini secara maksimal, saya rasa masyarakat ini juga teredukasi sendiri begitu ya. Jadi tidak monoton secara sosialisasi, edukasi, ceramah seperti itu. Nah, jadi makanya orang-orang ini akan lebih menerima jika lewat media sosial seperti itu. Edukasi dari nol ya Mbak ya. Jadi nggak selalu apa-apa tuh formal. Jadi secara media sosial malah mungkin kadang sekarang ini tuh lewat TikTok, Instagram tuh malah masyarakat lebih excited gitu ya. Oh ya, oke. Kalau Mas Buran apa nih? Tadi kan Mbak Aziza sama Mas Edi udah terkait dengan media sosial. Apakah Mas Buran juga melakukan apa yang dilakukan oleh mereka atau punya cara sendiri? Kalau media sosial sih pasti sama ya. Kita juga mempunyai akun, kemudian kita mensosialisasikan program-program Bawaslu, khususnya tadi yang dalam kutip pelanggaran-pelanggaran ataupun mekanisme. Dalam hal lain termasuk kode etik yang perlu diungkapkan kepada masyarakat agar lebih mengenal bagaimana cara pengawasan yang benar demi mewujudkan pengawasan ataupun pemilu yang bersih, damai, dan bermartabat, pastinya seperti itu. Di akun media sosial, WA, dan Instastory itu juga penting termasuk ya, karena itu dalam artian kita secara tidak langsung mengabarkan hal-hal yang tentang berkaitan pengawasan serta yang lainnya semacam itu. Tadi kan dari Mas Mbak semuanya kan udah mau nge-share, ikut melakukan tangan panjangnya Bawaslu ya ibarat kata kayak gitu. Nah, saya ingin tanya sih Mbak, apakah ada feedbacknya dari masyarakat? Contohnya kayak keterlibatan warga masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jadi Mbak dan Mas kan nge-share di teman-teman masyarakat atau semuanya. Apakah masyarakat juga ada reaksi dari apa yang Mbak dan Mas lakuin itu? Contohnya ada nggak kira-kira? Ada, dari yang sudah kita sebarkan ya, dari via Instastory ya, kemudian dari WA, dari IG juga. Setelah tahu bahwasannya ternyata ada ilmu kepemiluan ini, dan ternyata mereka itu semangat sekali, excited ya, kapan nih SKPP dibuka lagi. Nah, kemudian ilmu pengawasan itu seperti apa sih, terus kemudian pelaporannya itu seperti apa. Nah, ini kayaknya kalau kalian sudah jadi alumni harusnya ini langsung nih bisa buka sekolah ini untuk kita ini yang milenial berada di desa. Nah, itu
Jadi juga kita, wah ini kayaknya juga perlu nih edukasi lagi. Ternyata kalau kita sudah jadi alumni, apa nih yang boleh nggak sih kita ini buka sekolah sendiri gitu ya di daerah marginal seperti itu ya, yang belum sempat SKPP itu, tapi jadi banyak ya yang apa ya bisa dilakukan. iya. Dan masyarakat juga semangat nih kayaknya setelah tahu ya ada banyak milenial yang berperan juga. Oke, gitu teman-teman sahabat Bawaslu. Jadi kalau apa-apa bisa tanya langsung di apa Mbak Instagramnya Kader Partisipatif? Pengawas Partisipatif Rembang. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share di YouTube juga Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman alumni 2019, 2020, dan 2021 yang masih hangat kemarin. Saya pengen pendapat dari Mas dan Mbak semuanya. Apa sih pengawas partisipatif ini dan perannya? Monggo yang senior dulu, Mas Edi. Perannya. Di sini tuh udah ada senior junior, Mbak. Kita semua belajar Oh, ya. belajar. Oke. Adik tingkat tapi yuk Ya, pada ya. kenyataan tahunnya. Ya memang kita di sini nggak ada adik tingkat, kakak tingkat, karena memang dulu mungkin Mbak belum tahu kalau ada SKPP gitu lebih aja. dulu gitu ya. aja. Iya. Nah, sekarang SKPP itu memang panggilan hati, Mbak. Kalau menurut saya panggilan hati untuk mengawasi bagaimana memilih seorang pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk negeri ini. Jadi memang menjadi pengawas partisipatif itu banyak pengorbanannya. Jenengan cari misal ngopi sama temennya bahas tentang pemilu, saya jamin banyak yang tidak respon. Ya dengan ngopi kita bayari, itu korban loh Mbak, ya kan? Ngopi bayari terkait, iya memang itu korban kita. Tetapi kita kan punya tujuan untuk apa? Untuk tadi memberi virus-virus positif terkait pemilu, menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya pemilu untuk menciptakan seorang pemimpin yang berintegritas ini. Kalau Mas Burhan nih pendapatnya peran pengawas partisipatif ini. Peran partisipatif ya, khususnya untuk masyarakat, apalagi kaum muda ya, pastinya sangat perlu sekali ya buat sahabat-sahabat sekalian, karena pengawasan partisipatif ini adalah bentuk dari kerjasama kita ataupun partisipasi kita demi mewujudkan demokrasi khususnya yang ada di negara kita, dan khususnya apalagi kaum pemuda adalah agen of change, dan bahkan kaum muda itu harus kita mulai gerakan dari sekarang, karena beliau merupakan ataupun kita, karena khususnya kaum muda itu merupakan bibit-bibit yang sangat bagus untuk melancarkan ataupun mengembangkan soft skill daripada kemudian mengembangkan pengawasan kepemiluan semacam itu. Bahkan kaum pemuda juga khususnya itu harus mempunyai andil besar dalam pengawasan yang ada di Indonesia seperti ini ya. Apalagi kita nantinya akan menjadikan agen of Belande, agen of change semacam itu. Dan dari situ kita belajar bagaimana untuk mengembangkan demokrasi yang mewujudkan pemilu yang bersih, damai dan bermartabat. Kemudian baru lahirnya pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Dari pemilu itu kita bersih, dari pemimpin itu kita bermartabat semacam itu. Oke, sekali lagi Mbak Aziza nih. Peran ya, peran pengawas partisipatif. Kalau berbicara soal peran kita ya, sebenarnya peran kita itu simple. Cuma menularkan ilmu yang sudah kita dapat ke masyarakat luas dan mengajak masyarakat ini aktif menjadi pengawas pemilu. Namun ketika kita sudah terjun langsung, ternyata beban yang diberikan ini luar biasa ya. Actionnya ini sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa ya. Pada dasarnya memang terlihat mudah, namun ternyata setelah dilakukan ternyata berat sekali ya. Peran kita adalah pion yang sengaja diletakkan oleh Bawaslu ya di daerah-daerah yang sebagai tangan panjang Bawaslu untuk mengajak masyarakat ini ikut aktif berpartisipasi mengawasi pemilu. Bagaimana nanti jika terjadi pelanggaran dan bagaimana nanti melaporkannya dan bagaimana cara menindaknya, step-stepnya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita ini perannya memang sebagai
ide gagasan yang muncul dari Bawaslu seperti itu ya, untuk disalurkan ke masyarakat. Oke. Ini pertanyaan terakhir dan sebagai penutup ya Mbak buat teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Nah, ini tips-tips dan kiat-kiat agar teman-teman sahabat Bawaslu nanti tahun 2022 agar bisa lolos dan mengikuti SKPP ini aman nih. Jadi nanti bisa teman-teman yang nonton ini bisa, wah ini nih tahun 2022 harus ganti nih ikut jadi alumni. Terus kiat-kiatnya apa menurut Mas dan Mbak semuanya? Coba Mas Burhan dulu. Yang pastinya ya, kita itu harus menerapkan kepo. Kita harus melakukan artian kepo. Kita harus ingin cari tahu apa sih SKPP itu. Kemudian setelah kita kepo, baru kita kemauan ya. Kemauan dalam artian kita harus punya niat untuk mengawal, dalam artian memiliki rasa andil besar dalam demokrasi semacam ini. Kita aplikasikan untuk mengikuti, mendalami tentang pengetahuan khususnya kepemiluan dengan mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif ini. Dan pastinya itu juga sangat bermanfaat. Jangan bakal nyesal kalian kalau ikutnya. Gitu. Karena Mas Edi kiat-kiatnya biar lolos buat teman-teman sahabat Bawaslu semuanya, biar bisa kayak Mas Edi sampai tingkat nasional, gimana Mas? Kalau pengen lolos ya kita tetap berikhtiar, masalah hasil itu kan tetap Tuhan yang menentukan. Paling tidak kan kita bisa belajar, apalagi media sosial kita kan semua ada tersedia di situ. Kita mau apa ada semua. Jadi apabila Bawaslu melakukan persyaratan-persyaratan yang kita belum tahu kan kita bisa bertanya. Bisa tanya langsung mungkin bisa langsung ke Bawaslu tingkat kabupaten atau teman yang pernah ikut kader SKPP dan lain-lain. Nah di situ nanti kita belajar bagaimana dulu dia bisa sampai lolos, ya kan? Nah, kita punya gambaran terkait kalau kita mau menyalonkan diri sebagai kader, kita kan sudah ada gambaran. Terus kita baru bisa praktek. Nah, masalah hasil nanti tetap Tuhan yang menentukan. Oke, tergantung niatnya dari awal ya Mas. Karena ya. memang panggilan hati Mbak. Sekolah kader partisipatif itu panggilan hati. Sukarela, tidak ada tujuan apa lagi. Kadang salah tangkap. Dikira sekolah ini sekolah untuk mencari pekerjaan, padahal tidak. Ya kan, memang disampaikan Mbak Aziza tadi, sebagai kader ini memang tanggungan berat. Ya, di masyarakat berat, apa-apa itu semua itu kadang di wilayah tetangga sendiri itu kader kan seperti itu. Saya waktu dulu membuat akun juga sama, ada yang menghujat saya. Memang suka dukanya ya. Iya, memang suka dukanya. Tapi setelah seiringnya berjalan waktu, kita merepost informasi terkait Bawaslu itu ya diterima. Alhamdulillah banyak, kadang ada yang DM, Mas ternyata, terus ada yang dari luar Jawa juga sama yang DM terkait Bawaslu, karena kita pemikiran terkait pemilu di Indonesia ini. Berarti masih hubungannya dengan SKPP alumni tingkat nasional juga masih intens ya Mas? Kalau tingkat nasional masih intens, tapi dengan adanya Instagram itu kan jangkauannya lebih luas. Kadang kita di luar alumni itu tadi, karena dia juga berkecimpung di bawah kepemiluan, akhirnya kita nyambung juga. Jadi di situ kita dapat tambahan relasi, tambahan teman. Sekarang ganti Mbak Azizah nih, yang baru 2021 kemarin sudah termasuk lolos ya alumni sekolah menengah. Kiat-kiatnya buat teman-teman sahabat Bawaslu semuanya biar lolos tahun 2022 ini, bisa di-share ke teman-teman semuanya. Jadi tadi kalau Mas Edi ada ikhtiar ya, kemudian ada Mas Burhan kepo. Nah kalau saya kalau mau ikut SKPP yang pertama harus gabut dulu ya. Jadi kalau kita nggak gabut, kita nggak mungkin daftar SKPP ya, karena punya kerjaan banyak di rumah kan ya. Nah jadi harus gabut dulu. Dan yang kemudian yang kedua ini adalah benar-benar niat bahwasannya menjadi SKPP ini tidak ada imbalan atau apapun. Jadi benar-benar niat kita bersih, bagaimana kita bisa atau bagaimana kita mau terjun langsung untuk mengawasi pemilu tersebut. Karena kalau bukan kita yang mengawasi, tidak dimulai dari diri kita juga, siapa lagi nantinya yang akan meneruskan niat yang sudah ditata dari atas ini
maka akan tercederai ya, seperti itu. Gabutnya itu Mbak Aziza Iya. tuh nggak main-main teman-teman. Gabutnya ikut SKPP. Jadi teman-teman semuanya yang kaum rebahan juga bisa juga, ini edukatif banget, bisa nanti menyebarkan virus-virus dari Iya. Mas Edi tadi, demokrasi dan lain sebagainya. Oke, sekian teman-teman semuanya. Udah mau share pengalaman kepada sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pembukaan lagi tahun 2022, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di Bawaslu Kabupaten Rembang atau di teman-teman semuanya. Oke. Jadi slogan Bawaslu masih inget kan teman-teman semuanya? Selalu. sudah dalam hati, 24x7. Oke. 24/7 siap. Nah, 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Hai sahabat SKPP semuanya, perkenalkan nama saya Siti Asia. Saya dari alumni SKPP tahun 2021. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman tentang SKPP. SKPP adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, adalah sekolah yang digagas oleh Bawaslu untuk menciptakan kader-kader pengawas partisipatif untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sisi positif SKPP antara lain: 1. Yaitu menambah pengetahuan tentang kepemiluan. Yang kedua, dapat menambahkan teman. Dan yang ketiga, belajar bagaimana cara mengatasi sengketa dalam pemilu. Manfaat SKPP yaitu menjadi kader pengawas partisipatif yang siap untuk melakukan pengawasan partisipatif saat pemilu yang akan datang dan siap untuk melakukan penolakan politik uang. Pengawasan partisipatif adalah aktivitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan pencegahan. Mengapa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan? Karena guna untuk menciptakan demokrasi yang nyata. Karena makna demokrasi yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu masyarakat harus mengawasi jalannya pemilu supaya terjadi kecurangan. Harapan untuk pemilu yang akan datang yaitu semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kecurangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosid. Saya dari Rembang, alumni SKPP tahun 2021. Perlu diketahui sendiri, SKPP merupakan sekolah kader pengawas partisipatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu untuk masyarakat umum sebagai media pembelajaran mengenai pengawasan dalam pemilu. Pengawas partisipatif sendiri merupakan gerakan dari masyarakat dalam ikut andil mengawasi pemilu sehingga pemilu dapat berintegritas. Sangat banyak manfaat mengikuti kegiatan ini. Salah satunya yaitu bisa menambah relasi. Yang kedua, dapat ilmu yang bermanfaat mengenai pengawasan pemilu. Harapan untuk pemilu kedepannya, semoga pemilu dapat berjalan dengan lancar, minim akan kecurangan karena banyak andil dari masyarakat. Salah satunya yaitu dari pengawasan partisipatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanimudin, asal Rembang, SKPP tahun 2021. Untuk pertanyaan SKPP itu apa? SKPP ada sekolah pengawasan yang dalam situ ada kawan-kawan yang belajar tentang pengawasan dan sukarelawan dalam pengawasan. Dan di dalam situ banyak kawan-kawan yang notabene belum mengerti akan apa itu pengawasan dari Bawaslu. Mungkin untuk apa ya sisi positif dari SKPP, yang pertama itu kita dapat relasi yang banyak, kita dapat pengalaman, kita dapat ilmu yang dikasihkan dari pemateri-pemateri yang hebat, yang bagus di situ. Untuk manfaatnya kita sendiri bakalan tahu apa kita beradaptasi di lingkungan masyarakat, tentang pengawasan itu apa, dan di dalam situ banyak teman-teman yang akan terjun di lingkup masyarakat. Apa itu pengawasan partisipatif? Untuk pengawasan partisipatif ada pengawasan sukarelawan untuk mengawasi segala hal tentang di situ kawan-kawan tidak dapat yang namanya biaya dan lain-lain karena kawan-kawan adalah sukarelawan. Kenapa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan? Karena masyarakat adalah golongan yang di dalamnya terdapat beberapa elemen-elemen, karena pengawasan itu akan melibatkan pemuda dan lain-lain.
masyarakat adalah aktornya di situ. Untuk harapan pemilu ke depan yaitu pemilu lebih terbuka dan lebih Halo, perkenalkan saya Diza Zahra Kamila, asal dari Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya sendiri alumni SKPP tahun 2021. SKPP itu apa sih? Jadi, SKPP itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu sebagai program pelatihan pengawasan bagi masyarakat. Nah, hal positifnya kita bisa mengetahui semua hal yang berkaitan tentang pengawasan pemilu, mulai dari teori hingga mekanisme pelaporan pelanggaran. Ada prakteknya juga loh. Bahkan bukan hanya pengawasan saja, kita juga harus belajar tentang penyelenggaraan pemilu juga pastinya. Bukan hanya soal pemilu saja ya, akan tetapi relasi yang sangat luas, belajar budaya daerah lain, kesetiakawanan, dan kekeluargaan adalah pembelajaran terbaik selama di sana. Jadi, pengawas partisipatif adalah orang yang secara sukarela turut berpartisipasi untuk mengawasi berjalannya pemilu dari awal hingga akhir. Nah, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan karena merekalah yang memahami kondisi sekitar dan dapat berkecimpung langsung ke dalam masyarakat. Dengan adanya SKPP ini, harapan saya pemilu kedepannya dapat berjalan secara sehat dan sesuai dengan azas Luber Jurdil, dan dari SKPP ini juga yang nantinya akan mencetak kader-kader yang bermanfaat bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Salam demokrasi.